إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, Allah Azza wa Jalla kembali membangunkan ingatan kita yang sudah lama amnesia tentang tanah suci ketiga kaum muslimin, yaitu bumi Al-Aqsa, bumi Palestina, tanah suci yang sejak lebih 75 tahun lamanya dirampas penuh atau dirampas dengan penuh kelicikan oleh penjajah Yahudi Zionis. Inilah bumi yang mulia yang menjadi destinasi perjalanan mulia Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan proses perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami telah berkahi sekelilingnya. Pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, melalui serangan heroik para pejuang pembebasan bumi Al-Quds ini, Allah Ta'ala kembali menyadarkan kesadaran kita yang sudah lama menurun bahwa di tanah suci kaum muslimin itu sejak 75 tahun yang lalu telah dijajah oleh bangsa paling hitam sejarahnya bernama bangsa Yahudi. Inilah bangsa pembunuh para nabi dan rasul, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun.
apakah setiap kali datang kepada kalian wahai bangsa Yahudi seorang rasul membawa ajaran yang sesuai dengan hawa nafsu kalian, kalian membangkang, lalu sebagian mereka kalian dustakan dan sebagiannya lagi kalian bunuh para nabi dan rasul tersebut. Pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, melalui serangan para mujahidin Palestina, Allah Azza wa Jalla kembali mengguncang kenalayan kita yang sudah terlalu dalam, bahwa di sana, di bumi Isra dan Mi'raj, ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tak kenal lelah berjuang sendiri merebut kembali tanah air mereka dengan segala keterbatasan. Di bawah segala tindakan represif Zionis, para mujahidin Palestina mengguncang nalar dunia. Bagaimana mereka bisa menembus sistem keamanan Israel yang konon katanya paling aman sedunia itu, hingga membuat panik negara-negara pendukung Israel di seluruh dunia. Pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, Allah Azza wa Jalla kembali mengingatkan kita yang sudah lama hanyut dalam dunia, bahwa di sana, di bumi Palestina, salah satu negara dunia yang paling awal mengakui kemerdekaan Republik Indonesia ini, bahkan memberikan sumbangsi material di awal kemerdekaan negeri ini, ternyata di sana sejak tahun 1948 secara licik para pengungsi Yahudi yang lari menyelamatkan diri dari pembantaian dan pembunuhan. Inilah pengungsi yang paling licik sedunia. Hari ini populasi Yahudi di Palestina mencapai 51%, tapi menguasai lebih dari 85% wilayah Palestina. Dahulu bangsa Palestina mendiami 1.300 desa dan kota, tapi hari ini lebih dari 774 desa dan kota telah berada dalam penguasaan penjajah Yahudi Zionis, di mana 531 diantaranya telah diluluhlantahkan sedemikian rupa. Para penjajah Zionis yang mulanya hanya berjumlah 1,4 juta manusia, kini telah mencapai 11,6 juta manusia. Dan yang sungguh menyedihkan adalah sejak tahun 2013 setidaknya sekitar 5,3 juta atau sekitar 45,7% rakyat Palestina telah menjadi pengungsi akibat penjajahan ini, jemaah sekalian. Dan perhitungan ini belum menghitung berapa banyak rakyat sipil Palestina yang dibantai dan diusir dari kampung halaman mereka semenjak tahun 1948. Kaum muslimin jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari Jumat yang mulia ini kita kembali belajar banyak hal dari perjuangan heroik para mujahidin di Palestina pada tanggal 7 Oktober 2023 tersebut. Mereka yang merasakan berat dan payahnya perjuangan itu di sana, tapi kita di sini harus mengambil pelajaran dari apa yang telah mereka lakukan. Yang pertama adalah bahwa setiap kita harus sadar bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, dan pada akhirnya setiap kita harus punya cita-cita dan obsesi yang lebih jauh dari dunia ini. Itulah cita-cita dan obsesi akhirat. Percayalah bahwa tidak ada yang mampu menguatkan kesabaran dan keteguhan saudara-saudara kita di Palestina yang terpenjara di negeri mereka sendiri selain cita-cita akhirat mereka tentang surga Allah Ta'ala, tentang kehidupan yang hanya diliputi dengan kebahagiaan dan kebahagiaan di dalam Jannatul Firdaus. Dalam benak dan jiwa mereka selalu terngiang-ngiang pesan dari Allah Subhanahu wa taala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga sementara kalian belum mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa penderitaan dan kesusahan
dan mereka diguncangkan hingga sang rasul pun dan orang-orang beriman mengatakan, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Tapi Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah bahwasanya sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat dekat. Pada perjuangan Palestina itu membangunkan kita dari obsesi dunia yang tak habis-habisnya. Cukuplah sudah, hidup kita sudah pasti tidak selamanya. Ada kehidupan akhirat yang harus dipersiapkan. Dan mereka, para mujahid Palestina ini, rakyat Palestina, menyiapkan akhirat mereka dengan perjuangan merebut kembali Masjid Al-Aqsa, merebut kembali Al-Quds, merebut kembali bumi suci Palestina dari tangan penjajahan orang-orang Yahudi. Maka para ibunda kita di sana, mereka rela, bahkan bangga dengan sebangga-bangganya saat anak-anak kesayangan mereka gugur dalam perjuangan suci itu. Para istri menangis haru dalam kebanggaan saat suaminya gugur bersimbah darah dalam perjuangan indah. Kenapa jemaah sekalian? Bukan mereka tidak sayang dengan anak-anak mereka, bukan mereka tidak sayang terhadap suami mereka, tapi mereka menganggap bahwasanya sesungguhnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil keluarga mereka dalam syahadah, mati syahid dalam medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi kebanggaan mereka jemaah sekalian. Kaum muslimin jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya adalah bahwa dunia ini memang adalah episode-episode pertempuran antara kebenaran dengan kebatilan. Ini adalah ketetapan Allah, sunnatullah yang akan berlaku sampai akhir zaman. Dan ini sangat logis jemaah-jemaah sekalian, karena kehidupan dunia ini memang diformat sebagai tempat ujian bagi kita sebagai umat manusia, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam adalah umat yang cinta damai. Sejarah cinta damai kita tercatat dengan penuh terang benderang dalam sejarah umat manusia. Kita akan selalu siap menyambut setiap upaya apapun untuk hidup berdamai dan berdampingan bahkan dengan siapapun yang berbeda keyakinan dengan kita, persis seperti yang telah diteladankan kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW saat menerima komunitas Yahudi untuk hidup bersama dengan kaum muslimin di kota Madinah jemaah sekalian. Tetapi semangat cinta damai ini, semangat cinta damai kita sebagai seorang muslim, hendaknya jangan menjelma menjadi cinta damai yang lebay, sehingga membuat kita lupa atau pura-pura lupa bahwa kekufuran tetaplah kekufuran, orang kafir tetaplah orang kafir, dan tentang mereka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyinggung dalam Al-Quran dalam firman-Nya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu takkan ridha kepada engkau wahai Muhammad hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itu benar-benar petunjuk, dan sesungguhnya jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu kebenaran datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong-penolongmu. Ayat ini jemaah sekalian memberikan penegasan kepada kita bahwasanya seorang muslim sekalipun tetap memiliki sikap toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan kepada mereka, namun hal yang diingat bahwasanya ada saja di kalangan-kalangan orang-orang yang tidak senang dengan Islam, tidak pernah berhenti untuk memusuhi agama Islam dimanapun mereka berada. Maka kita umat Islam selalu cinta damai, bahkan dalam jihad-jihad kita sekalipun cinta damai dan kasih sayang itu sungguh nyata. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para mujahidin Palestina baru-baru ini terhadap kaum wanita, para anak-anak dan orang-orang tua Yahudi. Bagaimana mereka melindunginya, menjaga bahkan menyelamatkan mereka di tempat-tempat yang aman. Bandingkanlah dengan apa yang dilakukan oleh penjajah Zionis itu kepada muslimah Palestina, kepada orang-orang tua dan anak-anak kita jemaah sekalian. Sekali lagi,
Kita umat Islam selalu cinta damai dan selalu siap berdamai. Tapi itu semua tidak boleh membuat kita lalai dan terlena. Apalagi melupakan bahwa al-haq dan al-batil itu pasti akan berhadap-hadapan di belah bumi manapun jemaah sekalian. Untuk apa? Untuk menguji kita semua. Kepada siapa kita berpihak? Untuk menguji kita semua jalan mana yang akan kita pilih untuk sampai ke kehidupan akhirat kita. Maka berbahagialah akhir kehidupan yang sepanjang hayatnya selalu berusaha mengikuti jalan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, berpihak kepada kebenaran, berkorban demi menegakkan kebenaran, bahkan hingga mati di atas kebenaran tersebut. Maka sekarang sepenuhnya kembali kepada setiap kita, jalan mana yang kita tempuh di kehidupan dunia ini. Dan tentunya sekalian kita sadar bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan dan kesempatan yang satu kali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan pilihan kita. Kita mau pilih yang benar atau yang salah, itu kembali kepada kita. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Muhammad, kebenaran dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kafir silahkan kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah-jemaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jasad tak mampu dan tak mungkin untuk membersamai derita saudara-saudara kita di Palestina. Ketika tangan tak mampu untuk mengangkat senjata menyertai pejuang-pejuang Palestina di bumi Al-Quds. Ketika kedua kaki tak mungkin berlari di antara deru peluru dan asap yang berkepul mengangkat jasad-jasad yang terkulai di bumi Al-Aqsa. Maka bukan berarti tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mereka di bumi Palestina. Hari ini, jika kita memiliki sedikit harta berlebih, maka mengapa tak menyisihkan sebagiannya untuk mereka yang kekurangan makanan, minuman dan obat-obatan di sana? Jika itu pun kita tidak mampu, maka sekurang-kurangnya janganlah lemah untuk sekadar memanjatkan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Karena itu kami menghimbau kepada para ustaz, para mubalik, para imam-imam masjid untuk memanjatkan doa qunut nazilah untuk saudara-saudara kita di sana. Mari kita panjatkan doa ini pada setiap salat kita yang 5 kali sehari semalam, karena kita semua meyakini bahwa doa adalah senjata terbaik bagi orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم على اليهود المقتصبين يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.